Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 146, soal nomor 10. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 10, literasi finansial. Retno melakukan investasi melalui deposito dengan bunga 4% per tahun. Retno berencana untuk tidak menarik uangnya sepanjang tahun. Retno menuliskan sebuah bentuk aljabar P ditambah 0,04P untuk menyatakan banyak uang pada akhir tahun pertama. Yang A. Jelaskan mengapa bentuk aljabar tersebut benar. Yang B. Tuliskan bentuk aljabar yang ekuivalen dalam bentuk faktor. C. Jika Retno melakukan investasi sebesar 10 juta rupiah, berapa banyak uang yang dimiliki Retno pada akhir tahun pertama? Oke, kita jawab satu persatu ya. Seperti ini dek caranya. Nah, di sini kita catat dulu data yang diketahui ya untuk soal nomor 10. Dari bentuk aljabar P ditambah 0,04P, ini P adalah investasi awal, Dek. Jadi kita tulis dulu. Investasi awal sama dengan P. Dia menggunakan huruf P besar ya, kita ikutin aja. Jadi investasi awal sama dengan P. Kemudian yang diketahui lagi adalah bunga depositonya. Bunga depositonya sebesar 4% per tahun. Kita catat juga ya. Bunga deposito sama dengan 4% per tahun. Oke, dua ini yang diketahui. Kalau sudah, sekarang bisa menjawab soal yang A. Pertanyaannya tadi, jelaskan mengapa bentuk aljabar tersebut benar. Bentuk aljabar yang dimaksud adalah bentuk aljabar ini. Kenapa bentuk aljabar ini adalah benar? Nah, penjelasannya kayak gini. Jika kita ingin menghitung banyaknya uang pada akhir tahun pertama miliknya Retno, itu kita gunakan rumus kayak gini deh. Banyak uang pada akhir tahun diperoleh dari investasi awal ditambah dengan bunga. Bunga di sini maksudnya bunga depositonya ya, sebesar berapa rupiah kayak gitu. Nah, investasi awal itu sudah ada simbolnya atau sudah ada variabel yang digunakannya, yaitu dilambangkan dengan huruf P besar. Berarti kita tulis di sini P besar. Ditambah bunga. Bunganya adalah 4% per tahun. Nah, menghitung bunga, nominal bunga itu caranya adalah persentasenya yaitu 4% dikalikan dengan investasi awalnya, berarti dikalikan dengan P. Gini deh untuk menghitung rumus bunga ya, rumus untuk menghitung bunga. Jadi persentase bunganya dikali dengan investasi awalnya. 4% dikali P. Kemudian ini kalau kita rapi-rapikan menjadi sama dengan P ditambah 4% kali P itu artinya gini, 4% itu kan 4/100 ya. Kemudian dikali P gitu. Nah, lagi sama dengan berarti P ditambah 4/100 kalau dijadikan desimal berapa koma berapa? Yaitu 0,04. Karena ini per 100 berarti harus ada dua angka di belakang koma. Makanya dia 0,4 nih di belakang koma ya. Jadi 4/100 itu 0,04. Kemudian dikali P, penulisannya langsung aja P gini. Jadi tanpa tanda kali lagi. Memang kalau penulisan bentuk aljabar itu gitu ya Dek ya. Bilangan kalau dikali dengan huruf, tanda kalinya itu dihilangkan saja. Sehingga menjadi P ditambah 0,04P. Nah, ini pembuktiannya ya. Mengapa bentuk aljabar di sini tadi benar. Oke, ini tadi kalau pembuktian menggunakan hitung-hitungan rumus. Nah, sekarang kalau pembuktian menggunakan kalimat, itu caranya kayak gini. Kita tulis ya, bentuk aljabar P tambah 0,04P tersebut benar karena
jumlah uang Retno pada akhir tahun pertama bertambah sebesar 0,04 atau 4% gitu ya dari investasi awalnya. Gini, ini kalau menggunakan kalimat ya. Bentuk aljabar P tambah 0,04P tersebut benar karena jumlah uang Retno pada akhir tahun pertama bertambah sebesar 0,04 atau 4% dari investasi awalnya. Titik gitu. Jadi ini kalau pengertiannya ya, dari P tambah 0,04P itu kayak gitu. Nah, kalian gimana menjawabnya? Sebaiknya tulis semuanya ya. Tulis hitung-hitungannya, rumusnya ini juga. Sekaligus tulis dalam bentuk kalimatnya juga ya. Barangkali ini yang diminta oleh guru kelas kalian masing-masing selengkap mungkin. Gitu deh. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Tulislah bentuk aljabar yang ekuivalen. Ekuivalen itu artinya sama atau senilai ya, tapi dalam bentuk faktor. Yang mana bentuk aljabar yang dimaksud? Tetap yang ini, P ditambah 0,04P, tetapi kita tulis dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk faktor. Caranya seperti ini. Di sini kita catat untuk yang B, bentuk aljabarnya adalah P tambah 0,04P. Kalau menggunakan bentuk faktor tuh caranya gini. Ini kan ada dua suku. Suku pertama yaitu P, suku kedua adalah 0,04P. Kedua suku itu memiliki P, sama-sama memiliki P. Kalau gitu boleh kita tulis dalam kurung gini, kemudian P-nya di luar kurung tapi nulisnya satu kali aja. Nah, yang di dalam kurung ini untuk menulis apa? Untuk menulis koefisien-koefisiennya P. Di sini koefisiennya berapa, Dek? Ingat, kalau di depan huruf tidak ada angka, itu sebenarnya ada angka 1. Jadi ini ditulis 1. Terus ditambah. Nah, ini koefisien P yang di sini berapa? 0,04. Kita tulis. Nah, gini. Jadi untuk yang B, jawaban yang dimau adalah dalam kurung 1 tambah 0,04 P. Ini kalau menggunakan bentuk faktor. Dan ini ekuivalen dengan bentuk aljabar yang di atas. Ekuivalen itu artinya sama ya. Makanya ini menggunakan tanda sama dengan. Gitu. Tetapi ini sebenarnya masih bisa disederhanakan lagi kok, Dek. Cuman kalau yang diminta pada soal sampai sini aja loh ya. Kak Sari hanya menerangkan seandainya disuruh menyederhanakan lagi, boleh. Tinggal ini aja, 1 ditambah 0,04-nya kita hitung. 1 ditambah 0,04 adalah 1,04. Baru tulis P. Nah, gitu. Ada juga guru yang menginginkan langkahnya itu sampai ke sini. Ini udah bentuk yang paling sederhana. Ya, Dek ya. Jelas ya. Nah, kalau kalian gimana? Nah, terserah. Mau pakai sampai langkah kedua ini boleh, dilanjutkan sampai langkah ketiga ini juga boleh. Silahkan ya. Itu keputusannya di kamu masing-masing. Siap ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang C. Jika Retno melakukan investasi sebesar 10 juta, nah berarti ini adalah investasi awal yang dimaksud, yaitu P. Jadi P-nya adalah 10 juta rupiah. Ditanya, berapa banyak uang yang dimiliki Retno pada akhir tahun pertama? Ya sudah, kita masukkan aja rumusnya kayak gini. Untuk yang C, kita tulis P sama dengan 10 juta rupiah. P ini apa? P ini adalah investasi awalnya ya. Maka, nah kita masukkan ya, uang Retno di akhir tahun pertama adalah, kita masukkan rumusnya yaitu P ditambah 0,04P.
Berarti sama dengan P-nya diganti dengan angka 10 juta. 10 juta ditambah ini 0,04 P itu artinya 0,04 kali P. P-nya ya 10 juta tadi. Gitu. Sama dengan kita hitung ya. 10 jutanya tetap dulu. Ditambah ini deh 0,04 kalau dikali 10 juta, cara mudah menghitungnya itu kita pakai pecahan aja. Di sini anggap aja ini kertas buram ya. 0,04-nya kita jadikan pecahan, yaitu 4/100. Barulah dikali dengan 10 juta. Oke, sama dengan, nah biar mudah, karena di bawah ini ada 02, boleh dicoret dengan 02 yang sebelah sini. Tersisa 4/1 kali angka 1 diikuti 0-nya ada 5. 4/1 ya 4, dikali 1 ya tetap 4, diikuti 0-nya 5. Berarti 4, 0-nya 5. Kalau dibaca tuh 2, 3 titik, berarti 400.000. Gitu ya. Artinya 0,04 kali 10 juta adalah 400.000. Nah, sekarang tinggal ditambah aja. 10 juta ditambah 400.000 berapa? Ya 10 juta 400.000. Ini apa? Ini adalah uangnya Retno pada akhir tahun pertama ya. Rp 10 juta 400.000. Kalau mau dikasih jadi juga boleh jadi gitu, biar lebih bagus. Uang Retno pada akhir tahun pertama adalah Rp 10.400.000 koma terus 00 titik gitu ya lambangnya ya Rp 10.400.000. Jelas ya Dek ya. Nah, ini untuk mengerjakan soal yang C. Berarti beres dong halaman 146 soal nomor 10 ABC. Kalau kamu mau tanya, ada yang mau ditanyakan, boleh tanyanya di kolom komentar, boleh di dalam grup juga boleh. Paling enak di dalam grup aja deh, jadi lebih leluasa tanya jawabnya. Yang belum tahu gabung ke grupnya gimana, langsung aja chat ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam ya, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Lebih enak yang mana Kak? Menurut Kak Sari sih lebih enak yang berbayar. Tapi terserah, mau ikutan yang gratis juga boleh, mau ikutan dua-duanya juga boleh. Jadi gabung di grup yang gratis juga gabung di grup yang berbayar, silahkan. Berbayarnya berapa juta Kak? Ya Allah, nggak juta-jutaan, murah. Terjangkau pasti ya. Tanya aja ke nomor ini, oke? Silahkan. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.